Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Kawan Susi, selamat tahun baru 2022 ya. Di tahun 2022 kita harus memiliki spirit seperti sejumlah anak muda di episode kali ini. Susi Pujiastuti akan mengajak kawan Susi untuk berkenalan dengan 3 anak muda Indonesia dan 1 anak muda asal Belgia yang mengharumkan nama bangsa di kancah internasional dengan caranya masing-masing. Siapa saja mereka? Ini dia. Untuk mengawali perjumpaan kita, yuk kita simak cerita dari yang satu ini. Kawan Susi, band metal asal Garut, Jawa Barat, Voice of Baceprot, baru saja menyelesaikan tur mereka di benua biru Eropa. Lawatan Voice of Baceprot ke Eropa bukan hanya untuk sekedar memperkenalkan musik-musiknya. Tapi bagi Firda, Widi, dan Elis, tur Eropa dimanfaatkan untuk memutus stigma pelemahan atas penampilan mereka yang kerap dipertanyakan saat memainkan musik keras. Di hadapan pecinta musik keras Eropa, Voice of Baceprot menyatakan sikap bahwa hijab adalah bentuk perdamaian, cinta, dan kecantikan. Yuk, langsung saja kita kenalan dengan Voice of Baceprot. Nah, kawan Susi, kita kembali di Susi Cek Ombak ke laut saja. Aduh, renyahnya ini. Gadis-gadis cantik di sebelah ibu ini luar biasa. Ada Titi, Widi, sama Marsha. Nama band mereka The Baceprot. The Baceprot. Kalau orang Sunda Baceprot itu pat. Ya, mengira nggak nanti kalau kalian dengar genre musiknya ini ternyata genre musiknya keras metal. Nah, ibu akan tanya dan gali dari mereka bagaimana ceritanya gadis-gadis manis berjilbab ini memainkan musiknya justru musik yang tidak kita perkirakan dari penampilan. Nah, boleh cerita sama ibu, apa benar awalnya nih kalian membangun Baceprot ini karena hobi pukul-pukul meja? Anak-anak nakal rupanya. Kok itu bisa? Bu yang suka pukul-pukul meja. Oh, Titi yang suka pukul meja. Terus? Iya. Jadi suka mukul-mukul meja di kelas, terus ngiringi dia nyanyi. Jadi dia yang nyanyi, Bu. Oke. Pas waktu luang, pas istirahat. Nah, jadi sering dipanggil ke BP, ke ruangan BP. Oke, yang biasanya kalau anak-anak nakal sering dipanggil situ. Iya. Ya. Oke, nah jadi gadis-gadis cantik ini memulainya dari hobi pukul-pukul, yang satu hobi nyanyi. Nah, akhirnya sering dipanggil oleh BP, Badan Konseling Sekolah. Akhirnya membentuk tim musik. Siapa yang mengusulkan itu? Guru BK-nya. Oh, Iya. oh jadi Badan Konseling ini berpikir, oh ini anak-anak ini lebih baik disalurkan saja hobinya gitu. Iya. Sekolah punya alat band gitu atau gimana? Enggak. Terus Jadi, gimana dong? Awalnya kita disalurkan ke teater dulu. Oh, ada teater di sekolah. Iya. Oke, terus? Lalu kata guru BK-nya, kalian dapat peran untuk jadi anak band yang harus main instrumen. Main instrumen, Iya. oke. Terus kita mendadak bikin drum rakitan, gitar akustik yang di sekolah kita pakai. Ya. Tapi setelah beberapa lama nyoba latihan, kita malah justru lebih bagus di musiknya daripada di teaternya. Oke. Tapi keputusan mengambil genre musik keras metal ini bagaimana? Bagaimana awalnya? Mengambil genre keras itu setelah memutuskan untuk bertiga. Jadi awalnya kita ber-15 orang. Oh, 15 orang. Iya. Oke. Lalu karena nggak dapat izin orang tua, akhirnya jadi 7. Kemudian setelah bertiga, dengar musik keras dari laptopnya Abah. Dari situ kita mulai untuk
kayaknya ini deh di sini kita cocoknya gitu. Cocok, dan masih jarang yang memainkan wanita kan. Jadi ada pangsa pasar untuk itu. Cerdik juga, luar biasa. Kalian ini kan juga menyuarakan lagu-lagu ini tentang wanita harus merdeka, wanita harus mandiri. Kenapa? Itu kebanyakan dari pengalaman sehari-hari sih, Bu. Oke. Kalian merasa ada penekanan, ada peraturan-peraturan yang membuat wanita, sekalian sebagai wanita tidak merdeka, atau bagaimana? Jadi sebenarnya awalnya ini dari pengalaman kita awal-awal saat memutuskan untuk bermusik. Oke. Jadi di tempat kita tinggal itu dari orang tua dan lingkungan itu belum bisa mendukung kita. Tidak terlalu welcome. Iya. Karena itu dianggap itu bukan kerjaan perempuan, masa perempuan teriak-teriak keras-keras begitu gitu kan. Tapi kan anak-anak muda perempuan yang lain juga pasti support dong. Karena mungkin musik yang kita ambil belum umum di daerah kita, jadi kita sedikit kesulitan untuk dapat dukungan dari seusia kita. Dari komunitas. Iya. Terus sekarang dukungan yang terbanyak kalian rasakan dari pangsa pasar apa nih? Dari kelompok masyarakat mana? Justru dari yang lebih dewasa dari kita. Oh, oke. Ibu-ibu, Bapak-bapak yang suka sama kita. Oh, mereka mungkin karena stres di rumah dengan urusan rumah kali ya. Tadi kan cerita sudah 7 tahun main band ya. Lalu 1 tahun terakhir ini mulai go komersial, mulai diterima ada pasarnya, ada penggemarnya sendiri. Nah, apa persepsi kalian dengan mendapatkan tempat dan interest daripada para pendengar? Yang kalian rasakan ini seperti apa? Awalnya sih kita agak shock. Agak shock? Iya. Shock karena ternyata mereka suka juga gitu? Iya, itu yang pertama. Terus yang kedua ternyata makin banyak pro dan kontra gitu. Oke. Jadi kita sekarang lebih sering. Kontranya di mana tuh kontranya? Karena bising aja atau karena apa? Karena penampilan kita. Karena penampilan maksudnya? Iya, karena kita berjilbab, kok main musik keras gitu. Iya. Nah, kadang-kadang memang komunitas ada drive. Stigma bisa ditaruh, terus ada provokator yang menganggap kita ini ya orang tidak mau kompromi, tidak bisa kerja benar, hanya cari sensasi. Nah, sekarang you mesti perlihatkan sama mereka bahwa kita ini sungguh-sungguh dan kalian tidak mundur untuk menyuarakan kesetaraan, kemandirian sebagai wanita. Mungkin ada pesan yang bisa disampaikan sama kawan Susi, apa coba? Mungkin dari kita khususnya untuk baik perempuan ataupun laki-laki, yang harus kalian ingat adalah kalian harus lebih yakin pada diri kalian sendiri daripada lain-lain di luar diri kalian. Karena sebagai manusia kalian merdeka 100%, sebagai perempuan kalian merdeka seutuhnya. Pesan yang luar biasa dan benar loh. Coba sampaikan Widi mungkin apa pesannya? Pesan dari aku, jangan takut untuk menjadi diri sendiri. Tidak boleh takut untuk jadi diri sendiri. Ibu juga sama. Mau dibilang apa ya Susi ya begini ini. Tapi kan ujungnya yang disukai, yang dicari ya karena Susi berbeda kan. Karena jadi diri Jangan sendiri. takut berbeda juga. Iya. Nah, terus kalau Titi apa nih pesannya? Kalau dari aku sih sesuai pengalaman pribadi, pokoknya kalau kalian punya mimpi, terus kejar aja mimpi itu. Karena mau maju gak maju tuh tetap dibully, Bu. Tetap jadi omongan orang. Iya. Kalau kita maju tetap dibully. Kalau kita mundur malah lebih tuh. lagi. Iya. At least kalau maju dibully pun kita masih merasa kita winning the game. Kita merasa merasa existence kan, dan itu yang paling penting sebetulnya untuk semua manusia itu merasa eksistensi dirinya ada. Mau tidak mau akhirnya mereka juga akan mengakui. Nah, mungkin bisa nyanyi dong 1 atau 2 lagu ini biar kawan Susi dengar. I'm not a criminal, I'm not the enemy. I just wanna sing a song to show my soul. I'm not a corruptor, I'm not the enemy. I just wanna sing a song to show my soul.
very push to existence. I want to sing to so my soul. Makasih, Bu. Menyanyi untuk mengekspresikan diri kita, jiwa kita, dan kita, ya, real us to be existent. Luar biasa. Ibu berharap kawan-kawan Susi nanti yang lain ketularan nih. Pasti. Harus bikin klub dong. The Woman and the Gun. Nanti ibu jadi promotornya boleh. Oke, kawan Susi, perbincangan dengan anak-anak muda ini membuat kita relief. Anak-anak muda Indonesia ternyata tidak tidak kaleng-kaleng kalau kata orang Papua. Kawan Susi, jangan kemana-mana, tetap di Susi Cek Ombak ke laut saja. Kalau kawan-kawan Indonesia yang lain nih, ahli-ahli mesin, atau orang-orang yang belajar seperti kamu pengen masuk di Formula One tuh, pesennya Stefanus apa tuh? Apa yang harus mereka lakukan? Sebenarnya yang perlu dilakukan, kalau dari sisi skill, dari sisi teknik, kita orang Indonesia itu kan nggak kalah, Bu, sebenarnya. Benar. Ilmu itu sama saja dimanapun itu. Dan lebih berakal katanya. Kalau kurang ini, kurang itu, gampang berkreasi ya. Kawan Susi, kita kembali ke Susi Cek Ombak ke laut saja. Nah, kita bicara anak Indonesia di balik kecepatan mobil Formula One. Tahu kan Formula One? Balap mobil yang kencang-kencang itu, yang luar biasa penontonnya di dunia. Nah, kita akan berbincang dengan Stefanus Wijanarko, anak Indonesia di balik kecepatan mobil Formula One. Halo Stefanus, apa kabar? Halo Bu Susi, apa kabar? Baik, saya di sini. Anyway, Ibu ingin berbincang dengan Stefanus bagaimana ceritanya you bisa masuk ke dalam industri ajang Formula One. Ceritanya bagaimana? Kalau mulai dari awal, saya sebenarnya ya dulu lulus kuliah sih Bu, sama lulus kuliah, anak cari kerja kan Bu, kayak biasa. Memang kuliahnya tentang Formula One gitu, bukan kan? Ya. Saya dulu kuliah di S1 di Teknik Mesin ITB. Terus sempat kuliah S2 saya dapat beasiswa S2 di Belanda. Tapi itu sebenarnya berhubungan sama renewable energy, Bu. Jadi sebenarnya pencong jauh. Begitu saya lulus, saya cari kerja, Bu. Jadi saya coba-coba aja, Bu, semua. Awal mulanya dulu gitu. Terus ya kebetulan ya mereka yang panggil saya, mereka yang interview saya, terus jalan deh, Bu, sampai sekarang. Nah, pengalaman pertama di industri Formula One itu gimana? Saya dulu di Itali, Bu. Saya dulu pertama kali kerja kantor saya dulu awalnya di Itali. You bergabung di tim Scuderia Alfa Tauri Formula One sebagai trackside aero. Secara garis besar tugas trackside aero itu apa tuh? Nah, itu jadi tugas kita dari aero itu kita meyakinkan kita membuat kondisi di mana itu mobilnya paling cepat dari sisi aeronya. Dari sisi, kalau kita bicara teknikal, dari sisi setupnya seperti apa supaya itu semua nanti sinkron semua dengan departemen. Jadi first thing I need to make sure itu bautnya nempel dulu, Bu. Terus seberapa esensial peran trackside aero dalam mempengaruhi performa mobil itu tadi? Untuk berpacu secara maksimal di lintasan, termasuk penting ya? Ini penting, Bu, karena kita dari sisi Formula One itu performa itu dua sih, Bu, krusialnya. Itu ban sama aero, karena aero itu yang make sure mobilnya nempel ke tanah itu, Bu. Terus bagian lain, bagian tire, Bu, bagian ban juga yang make sure load-nya ada itu beneran ditransfer ke tanah. Ke jalanan. Jadi ya dua hal itulah, Bu, yang krusial kalau kita pergi ke track itu biasanya. Nah, itu you pelajari by the experience ya. Time by the experience dari saya awal mula join di sini, Bu. Bisa cerita mungkin supaya kawan Susi ini dengar bagaimana suasana di hari balap itu, di hari race day. Sebenarnya kalau kita ngomong suasananya itu, kita race day itu kita sudah persiapkan jauh hari malam sebelumnya, karena kita kan sudah mulai latihan hari Jumat itu, Bu. Nah, itu semua pembalap itu mereka keluar terus
mereka mengambil data yang kita butuhkan. Kita butuhkan persiapkan hari H, jadi kita suasananya itu kita semua persiapkan semua segala possible condition, segala possible skenario dari yang mungkin di balapan itu seperti apa. Kita beritahu mereka, kita strategi semua kita siapkan, jadi semua orang biasanya excited. Jadi trial errornya tuh udah berhari-hari sebelumnya ya. Oke. Jadi the race day is just the important day itu aja. Karena persiapannya juga sudah very final ya, very prepare gitu ya. Oke. Karena kita tidak boleh punya error kan di situ. Ya betul, kurang lebih seperti itu Bu. Yang paling berkesan ini di bekerja di industri Formula One apa tuh? Jujur sih Bu, tahun lalu pas saya setelah kerja sekian lama, saya dulu pergi ke track pada tahun lalu di Monza di Itali. Saya kebetulan di sana dan kebetulan tim saya menang. Rasanya Bu itu tense-nya dan emosi semua. Kerja kerasnya terasa wah gitu ya, enak jadinya, relief ya. Oke. Kalau kawan-kawan Indonesia yang lain nih, ahli-ahli mesin atau orang-orang yang belajar seperti kamu pengen masuk di Formula One tuh pesennya Stepanus apa tuh? Apa yang harus mereka lakukan? Sebenarnya yang perlu dilakukan kalau dari sisi skill, dari sisi teknik kita orang Indonesia itu kan nggak kalah Bu sebenarnya. Benar. Ilmu itu sama saja dimanapun itu. Dan lebih berakal katanya. Kalau kurang ini kurang itu gampang berkreasi ya. Kita berani. Jadi sebenarnya dari sisi human resource, karena saya di sini ya Bu ya, saya berani ngomong. Ya. Sama aja Bu, orang Indonesia sama orang luar itu nggak ada bedanya. Ya. Nah terakhir nih pertanyaan dari Ibu. Saran untuk engineer-engineer muda Indonesia, untuk kamu yang sudah melanglang buana sekolah di Belanda, kerja di Formula One. Apa yang harus mereka lakukan engineer-engineer ini? Yang perlu, kalau dari saya Bu, sebenarnya nggak perlu takut aja Bu awalnya. Kita berani untuk bersaing, berani untuk mencoba, nggak perlu takut, dan selalu curiosity kita, ketertarikan kita akan suatu hal itu selalu biasa. Kita sebagai manusia, sebagai profesional juga selalu terus untuk mengembangkan diri, belajar, mengikuti zaman. Nanti dengan sendirinya akan terbuka apapun itu Bu. Dan saya aja kebetulan sekarang ada di Formula One, cuma sebenarnya kalau secara fundamental, secara kita continuous learning, terus dipupuk, dibina, diasah, itu nanti pasti ada sesuatu ke depan. Saya sih seperti itu Bu, makanya saya bisa mungkin itu salah satu kenapa saya juga sempat mencoba beberapa tempat gitu. Ya, jadi kira-kira pesan dari Stepanus seperti itu. Terima kasih banyak Stepanus ya. Terus berkarya, harumkan nama Indonesia di luar. Thank you. Ya, sampai ketemu lagi kapan-kapan ngobrol. Iya Bu, makasih Bu. Makasih banyak. Ya. Nah, kawan Susi, tetap nonton Susi C Ombak. Ke laut saja. Yang terakhir, cita-cita besar sebagai peneliti. Saya cuma ingin karya saya bisa menjadi bisa digunakan oleh banyak orang dan meningkatkan taraf hidup banyak orang. Saya ingin berguna untuk bagi banyak orang. Wow. Susi, kita patut berbangga dengan sosok anak muda yang satu ini. Karina Citra Dewi Jo, ilmuwan Indonesia asal Oxford AstraZeneca yang berhasil menemukan formula produksi massal vaksin COVID-19 dengan hasil 10 kali lipat lebih banyak. Bukan perjuangan mudah bagi Karina Jo untuk menemukan formula tersebut. Vaksin COVID-19 yang selalu dinantikan warga dunia di tengah kondisi darurat membuat Karina Jo harus merelakan waktu dan tenaganya dihabiskan di Laboratorium Jenner Institute Universitas Oxford. Karina sempat menyerah, namun ada sesuatu yang membuat dia bertahan. Seperti apa kisahnya? Yuk kita simak sama-sama.
Nah, kawan Susi, kita akan kembali berbincang dengan anak Indonesia yang membuat prestasi. Dia wanita muda yang membantu percepatan vaksinasi di dunia. Luar biasa. Susi cek ombak, ke laut saja. Kita akan panggil wanita hebat ini. Halo Karina, apa kabar? Halo Ibu Susi, saya kabarnya baik. Ibu apa kabar? Kabarnya sehat, alhamdulillah. Nah Karina, cerita dikit dong tentang bagaimana Karina bisa menjadi bagian tim yang mengembangkan proses manufacture skala besar di GMP Oxford ini dan membuat vaksin AstraZeneca ini. Boleh cerita? Dulu saya direkrut Oxford University untuk mengembangkan manufaktur skala besar untuk vaksin rabies, Bu. Dulu tim saya, tim saya itu yang menangani uji klinis untuk vaksin rabies di Tanzania dan di Inggris. Jadi beberapa bulan sebelum pandemi saya datang ke Inggris untuk bekerja untuk proyek ini. Dan pada saat pandemi datang, jadi prioritasnya dirubah karena University of Oxford membutuhkan vaksin dengan jumlah yang banyak dengan jangka yang pendek dengan secepatnya lah. Jadi prioritasnya dirubah. Jadi dari proyek saya yang dari vaksin rabies diganti dari jadi vaksin COVID ini karena vektornya sama, memakai viral vektor. Jadi konsepnya sama. Jadi ya karena darurat ya tiba-tiba saya harus bekerja dengan vaksin COVID ini. Luar biasa. Nah pada saat awal katanya nih ada cerita. Karina sempat nyerah untuk penelitian vaksin AstraZeneca ini karena beban kerja yang berat. Nah, tapi mungkin boleh sharing dong beban beratnya itu seperti apa? Dikejar oleh target atau apa gimana? Jadi kita punya target setiap minggu yang tidak bisa miss, tidak bisa lewat. Karena itu di bagian saya tidak bisa ada kesalahan sedikit pun karena jadwalnya tidak bisa diundur. Kalau ada kesalahan di bagian saya, semua jadwal mundur, sedangkan jadwal uji klinis sudah ditetapkan. Jadi itu waktu kita tidak ada, kita bekerja 15-16 jam sehari, 7 hari seminggu, jadi nggak ada waktu untuk mikir sebenarnya. Terus juga waktu itu kita tidak ada tenaga kerja kan, Bu. Jadi untuk melakukan proses ini perlu special skill yang perlu training bertahun-tahun. Pada saat itu di institusi saya di Jenner ya, cuma saya sendiri yang bisa kerjakan. Dan pada saat pandemi kita tidak bisa rekrut orang dari luar kan karena semuanya tutup lockdown. Jadi yang di dalam laboratorium ya cuma saya sendiri sama satu research assistant, tapi dia kan tidak bisa kerjakan prosesnya, jadi dia kerjakan bagian administrasi. Karina, dengar cerita kamu ibu merinding sampai kakinya aja berdiri nih, bulu kuduk nih sampai kaki. Nggak kebayang your pressure, gentingnya dan you punya urat saraf, your nerves to stay still, stand still dan stubborn kan untuk menjaga tanpa siapa-siapa. I wish I would be there and hug you, make you cup of tea gitu loh, menghibur, mungkin mainkan musik pelan-pelan sebelum tidur. I wish I would be there to help you out from the stress. Pada saat titik terendah itu saya bilang ke bos saya, yang kita kerjakan belum tentu bisa digunakan. Pada saat itu kan sebaik apapun kita belum tahu vaksinnya apakah bisa digunakan oleh masyarakat karena banyak vaksin yang tidak lolos uji klinis. Jadi kita kerjakan proses developmentnya di depan. Jadi pada saat itu saya bilang saya nggak kuat lagi sama bos saya mau keluar saja. Luar biasa. Tapi you are strong woman. Karina, it's an excellent. Why you still keep going that time? What's light? Jadi waktu itu cuman mungkin 2 kalimat yang bos saya bilang. Waktu itu dia telepon saya bilang, dia memberikan pengertian kepada saya. Dia bilang kita ini scientist, kita ini ilmuwan. Inilah yang harus kita lakukan untuk masyarakat, untuk dunia ini. Kita harus lakukan yang terbaik pada saat ini. Dan kedua dia juga bilang people are dying, banyak orang meninggal karena COVID ini. Karena itu kita tetap harus bekerja. Karena saya dengar itu besoknya saya kerja seperti biasa.
Sebenarnya nggak ada kata-kata yang manis lah dari bos saya. Dia orangnya jujur, jadi apa adanya. Jadi tahu pun saya mau keluar pada saat itu juga dia juga nggak bisa ngomong apa-apa. Wow, Karina yang sudah di titik giving it out, want to give up the whole work karena pressure yang luar biasa, kejujuran dan kemanusiaan. Rupanya masih kuat juga, Karina. I'm speechless. Kamu kan sudah melakukan hal yang sangat great, big thing, very influencing to the pandemic solutions. What do you feel? Perasaan Karina bagaimana? Bahagia atau feel good atau? Ya saya senang Bu, saya bisa hasil kerja saya bisa digunakan oleh masyarakat banyak, tapi saya tidak pernah merasa menjadi orang yang hebat karena saya merasa untuk menjadi orang hebat masih banyak yang perlu saya lakukan. Saya masih perlu belajar dari atasan saya, dari profesor-profesor yang lain. Ya, Pak. Ya. Jadi saya masih merasa saya banyak kekurangan dan saya masih banyak belajar dari orang-orang yang lain. Ya, Karina, you are orang hebat, Karina. Karena Anda tidak merasa hebat di titik ini, luar biasa. Well, Karina, I'm just a person. I'm just Susi Pujiastuti, but I give you all my love, my admirations, my respect. And if you any chance coming to Indonesia, mau terbang dengan Susi Air, come to our house as my daughter, because I feel like you are daughter of humanism for me. Yeah, it's a great thing to know you and to interview you today. I'm very blessed and I respect and appreciation. It's an honor to speak to you. Yeah, I heard you and I'm honored to be able to interview you and to know your principle. You such a great person with such an incredible value of personality. I appreciate it, and I think my award for you is me, my family, my love, my appreciation, my respect. That's my from Susi Pujiastuti. And please, anytime you welcome to Indonesia, yeah, you are welcome in our house. I will cook the best steak and the best seafood. Terima kasih, Bu. Thank you. Oh ya, yang terakhir, cita-cita besar sebagai peneliti. Just the last one question. Saya tidak pernah punya cita-cita yang tinggi-tinggi sekali. Saya cuma ingin karya saya bisa bisa digunakan oleh banyak orang dan meningkatkan taraf hidup banyak orang. Saya ingin berguna untuk bagi banyak orang. Wow, I love your last wish, incredible. So I hope all the best. I wish you all the best in your life. The most important, you will feel happy. That's very important. And continue again working for humanity. Luar biasa. Terima kasih Karina. So sampai ketemu lagi kapan-kapan. Oke. Ya, Bu. Ya. Bye bye Karina. Bye. Sampai jumpa Thank lagi. You. Bye. Wow, alangkah bangga, terharu, luar biasa. Berbincang dengan Karina rasanya banyak hal tidak bisa kita katakan. Betapa bernilai kepribadiannya, betapa luar biasa rasa kemanusiaannya, dan betapa luar biasa energi dan tenaganya untuk terus berkarya. Kawan Susi, jangan kemana-mana, tetap nonton Susi Cek Ombak. Ke laut saja. Yesterday and the day before was pretty interesting. You stranded in Ketapang yesterday. Yes, I was. And so I had to sleep inside the terminal. I wasn't allowed to leave the airport.
Data bicara, kasus kekerasan seksual mengalami tren peningkatan. Bentuk kekerasan seksual pun makin beragam. Pekan ini, Presiden memerintahkan jajarannya untuk menyegerakan pembahasan dan pengesahan RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Saya berharap RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual ini segera disahkan, sehingga dapat memberikan perlindungan secara maksimal bagi korban kekerasan seksual di tanah air. Presiden Corner, tak sekadar agenda istana. Besok jam 8:30 malam. Metro TV hadir di mana peristiwa terjadi. Bekerja dengan identitas yang jelas dan mampu beradaptasi dengan teknologi terbaru agar Anda bisa mendapatkan informasi dengan segera. Jurnalis Metro TV berintegritas dan tidak menerima imbalan dalam bentuk apapun. Metro TV, knowledge to elevate. Mau dong dengar Metro TV di radio? Jangan takut ketinggalan berita. Dengarkan MG Radio Network di 94,7 FM Jakarta. Anda masih bersama kami di Morning Season. Peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah wajib dipatuhi. Up to date, terpercaya. MG Listener masih bersama Suara Plus 62. Inspiratif juga humanis. Apa kabar juga MG Listener? Intimate Sharing Session kali ini sangat spesial. Ayo, dengarkan Metro TV di MG Radio Network. More than just news. Olahraga menjadi salah satu penopang hidup sehat. Kejuaraan olahraga yang digelar di seluruh belahan dunia pun selalu sukses dalam daya pikat. Kompetisi yang ketat dan pertunjukan sportivitas yang hebat bisa Anda saksikan dalam Metro Sport, Senin sampai Kamis dan Sabtu, live jam 11 malam. Kita semua tahu dan merasakan, perekonomian Indonesia saat ini masih menghadapi berbagai tantangan. Pandemi pun membuat situasi kita semakin tidak mudah. Kita bertahan seberdaya apa yang kita bisa. Memanfaatkan peluang apa saja dan aset yang paling kecil pun jadi sangat bernilai buat kita. Ketahui arah dan kebijakan dalam membangkitkan ekonomi kita bersama saya dan narasumber paling kompeten hanya di Economic Challenges. Mulai pakai 2 masker efektif cegah varian baru COVID-19 yang lebih mudah menular. Cara pakai masker 2 lapis dengan mengkombinasikan 2 jenis masker berbeda. Pakai masker bedah di dalam dan masker kain di luar. Pilihan lain selain menggunakan masker ganda adalah dengan menyimpulkan masker medis Anda. Ingat selalu, gunakan masker dengan benar dan perketat protokol kesehatan. Top News, Senin sampai Jumat, live jam 8 malam. Oh ya, buat kalian yang udah di mobil mau berangkat, jangan lupa safety belt-nya dipakai ya. Terus, cek juga ban, rem, dan pastinya harus selalu jaga jarak aman sama mobil lain. Selalu hati-hati di jalan raya karena ada orang tercinta yang selalu menunggu. Selama tidak menjaga lingkungan, jangan mimpi lihat yang indah. Kurangi sampah dari rumah mulai sekarang. Khasanah Islam, setiap minggu jam 2 siang. Kawan Susi, coba flashback kembali saat kawan Susi berusia 19 tahun. Apa pencapaian terbesar yang pernah diraih? Anak muda berusia 19 tahun asal Belgia, Zara Rutherford, memiliki misi terbang secara solo fly mengelilingi dunia, mengunjungi puluhan negara dari lintas benua. Jika berhasil, Zara Rutherford akan mencetak rekor sebagai pilot wanita termuda yang pernah mengelilingi dunia. Bagaimana Zara Rutherford mendapatkan sambutan dari berbagai warga dunia? Yuk kita simak ceritanya sama-sama.
Kawan Susi, kita ketemu di Susi Cek Ombak ke laut saja. Malam ini di rumah Suzy Air ini akan ada tamu spesial. Gadis muda 19 tahun yang terbang keliling dunia sejak bulan Agustus. Namanya Zara. Saya akan sambut dia. Kebetulan tadi sudah landing jam 5 di Halim Perdana Kusuma Airport. Hello Sarah. How are you? Thank you. So, you look already so fresh. Thank you. Yeah, so Very happy you to might be be tired now. A little bit. Little but bit. It's okay. I'm so happy to So be here. you arrive, you have PCR, you have all the process that you have to pass because of That's the right. pandemic situation. Right, I took 2 PCR tests today, this morning and this afternoon. Oh, so this morning I and should this be good. afternoon. Yeah. 2 kali PCR kawan Susi, luar biasa. So have a Thank seat. you very much. Yeah. So wow. So have your drinks first. Yeah. Thank you. And you know what I cook for you? I don't. A salmon and a steak. Oh, perfect. You might miss it. Yeah, I haven't How long? actually had a steak since, I haven't had one since I've been home. Salmon, Alaska was the last time. Okay. So I'm really looking forward So to it was 2 months ago, 3 months. 3 months ago now, yeah. 3 months. So I will make it for you. Thank you very much. And kawan Suzy will be keen to know, will be very how you call it, appreciate your story, I think. Yeah, thank you very much. I think they might, some of them will think, this girl is crazy. I think so too. I think I'm pretty crazy sometimes. But I always dream my family can fly around with little plane sometime one day. So it's nice, and let me cook first for you. Yeah? Perfect. Let's go. Let's go. I think the food will be ready. Come. It smells delicious, thank you. I hope it's as good as the taste is as good as the smell. Yeah. So, bon appetit, selamat makan. Kawan Susi nanti cerita setelah selesai makan lagi. Nah, kawan Susi, kita kembali ke Susi Cek Ombak ke laut saja. That's good. Oke. Nah, kawan Susi, setelah tadi kita kasih kesempatan Zara untuk menikmati makanan yang sudah lama tidak dinikmatinya selama perjalanan 3 bulan. Sekarang kita boleh tanya-tanya sama dia. Zara, so for Indonesian, still cannot believe you are young lady flying around the world on your own. What do you feel finally arrive in Jakarta? For me, it's a huge relief because Jakarta, it was hard to get here, I will be honest. It took a long time. And now I'm finally sort of on the way back home. So Jakarta's a big milestone. Can you tell to kawan Suzy how you start life flying? Of course, so I was very lucky. Both my parents were pilots, are pilots. So then, I mean, I really grew up around planes and aviation, and my dad kind of taught me how to fly. And then I really liked it. So I thought, well, I want to be a pilot. And then at 15 years old, I started training. And that's kind of Start training how it in the flying started. school. That's right, yeah. You get the PPL what age? PPL was actually quite recent. I got my microlight license when I was 17. Okay. You said your mom and your dad was pilot. That's right. They still pilot now? So my father is a pilot. My mother is a recreational pilot, so she doesn't fly as much. Your father is professional. That's pilot. right. He's a ferry pilot. So a ferry pilot. Yeah. So he flies small planes, kind of around the place for clients. So deliver the plane. Exactly. From the manufacturer to the buyer. Things like that. Yeah. And you once a while join him on the trip? Exactly. That's kind of how I was able to train for this, because all that international flying obviously is quite helpful. How long already now? How many days exactly? I left on the 18th of August, so it's been about 4 months. 18th of August, and now you are 20 of December. That's right. Is in Jakarta. That's right. And what the most interesting part of the
places of 20 you are visiting? I mean, yesterday and the day before was pretty interesting. So You stranded in Ketapang yesterday. Yes, I was. And so I had to sleep inside the terminal. I wasn't allowed to leave the airport. In the terminal, but they prepared the bed and everything. Yeah, so they made a bed for me to put, and they put it kind of in the middle of the terminal. Yes. So I was able to sleep there, and that was good. And that was very new experience, sleeping in the terminal. Yeah. They not allowed you at all to get out. I was allowed to kind of walk outside a little bit, but I wasn't allowed to leave airport property because of immigration things. And I mean, I completely understand it, but Okay. it was because quite it was exciting. unplanned landing, Exactly. right? Because of the Yeah. weather. That was the most interesting experience, Ketapang. But what the most difficult airport or country that you have to go through procedure? Yeah, northern Russia. It is like Northern Siberia. Russia. Why? It was very, very cold, and the it was weather. because it's weather. Yes, it was becoming winter. The weather was bad, and it was quite scary because I wasn't sure how my plane would fly in minus 30 degrees, and so it was kind of like I was kind of being a test pilot to see how good the plane was in very, very cold temperatures. Wow. So Russia, that was the toughest place. And then have you also passed any other Asian country like Korea, North Korea, an That's example? right. Yeah. You also have to land in North Korea? No, so the thing, so I was flying from Russia to South Korea. To South And Korea. I had to, it was a very long flight because I had to go all the way around to the North Korean border. How many hours on that It took me 6 hours, and normally 6 it would hours. have been 2.5 hours. So it was a very long flight, and it was because it was just to be safe and make sure that I wasn't getting too close to the border, just in case they. Just in case. Yeah. And average, you are doing how many hours a day? It's about 5 hours on average. 5 hours a day. That's right. Yeah. So, but there's an autopilot in your. Yes, there is. Yes. So you can So- at least relax a bit. A little bit. There's always things to do. There's always weather to worry about. Always checking the engine, making sure that's all happy. There's always something to do. I'm rarely just bored. I'm rarely relaxing. Like Pre-flight, you do it yourself. yes, well I'm the only one there to do it. Post-flight, you do it yourself. Every day. Every day. Yeah. Anything that you would like to share more with Indonesian girls? Sure. I think one thing I like to say to girls, boys, anyone really is, if you have a dream of a field or a job you want to do, or just a hobby you want to do, but you don't fit, into that, the mold or whatever, just do it anyway, right? So as a girl in aviation, I stand out, and I just did it anyway because at the end of the day, who cares what people think, and just do what you love. If you have the opportunity, do what you love, and then you'll thrive. I wish all good luck for your trip home. Thank you very much. Which you will do in next 2 days, or when will you? Yeah, so I'm leaving for Singapore soon. Yeah. And then Singapore, Thailand, India, the Middle East, and then through the Middle East into Europe. That's how many countries still? It's a few, I counted the other day, I think it's like 12, 13 countries. 12 or 13 countries. Something like that. Thank you very much. Thank you. And I wish you all good luck. Thank you very much, thank you. Nah, kawan Suzy, tadi perbincangan kita dengan Zara semoga membuka mata kita dan juga wawasan kita. Bagaimana gadis 19 tahun merencanakan dan melakukan penerbangan keliling dunia sendiri. Sendiri betul, tidak ada tim yang mendampingi. Nah, kawan Susi, jangan lupa untuk tetap nonton Susi Cek Ombak setiap hari Sabtu jam 8 malam di Metro TV. Susi Cek Ombak, ke laut saja. Metro TV